Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ade Banteng Channel, channelnya yang segala ada. Kali ini saya berusaha membuat satu video konten cara merajut pemukul gamelan bonang ini ya. Nah, seperti ini pemukul bonang ala Mang Ade Bonteng. Bagaimana cara merajutnya? Sesuai dengan permintaan teman-teman, saya berusaha untuk sejelas mungkin. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, juga share Ade Banteng Channel. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Pertama, kita menyiapkan peralatan yang sederhana ini, jarum yang terbuat dari tangkai payung, jeruji payung yang kita modif menjadi sebuah jarum yang sederhana tapi sangat penting. Ini jarum magic ya. Kita modif dan kita runcingkan, tapi jangan terlalu runcing, nanti bisa bahaya kena tangan. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita siapkan juga gunting yang biasa juga bisa untuk memotong benang. Jangan lupa gunting. Tidak lupa mempersiapkan juga yang lainnya, yaitu senar, pancing atau nilon atau apa saja. Ini saya mau menggunakan senar bekas pancingan untuk mempermudah kerja kita. Dan tidak lupa media rajutnya. Nah, ini pemukul bonangnya ya. Dan ini yang akan kita rajut. Terus kita siapkan juga benang. Benang ini bisa kita peroleh di toko-toko online. Ketik saja pencarian benang rajut katun, nanti akan banyak penawaran toko online. Kita mulai saja. Tahap pertama, kita memasukkan tali senar ke jarum ya, dimasukkan ke situ untuk mempermudah masuknya benang rajut. Nah, setelah keluar, kita masukkan benang rajut ke dalam tali senar tadi. Sudah begitu, kita tarik jarumnya. Nah, kan lebih mudah ya, lebih mudah, bisa dimengerti. Kita ambil secukupnya saja panjang benang rajut. Jangan terlalu panjang, apalagi pemula nantinya bisa kusut, susah untuk memperbaikinya. Kita samakan ujung pada ujung benang tadi. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Baru kita menalikan, mengikat kepada media rajut tadi, bahan yang akan kita rajut. Cara mengikatnya simpul mati. Dapat dimengerti ya, simpul mati. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar.
sangat sederhana sekali dan tidak terlalu rumit sih, hanya membutuhkan telaten, sabar saja. Kita tarik, kita simpul mati, tarik lagi lebih kuat biar tidak longgar. Nah seperti ini. Setelah itu ujung tali tadi jangan dulu dipotong, kita jepit dengan ibu jari, jepit dengan jari kita, lalu kita masukkan benang ke bawah, daerah bawah tali tadi. Perhatikan dengan seksama biar dapat dimengerti ya. Ke bawah masuk, hati-hati kena tangan kita ya. Ujung tali tadi kita jepit dengan rajutan. Nah, jadi ujung tali tadi terjepit ya. Tuh. Proses ini terus berulang-ulang, tidak ada proses lain. Nah, perhatikan tali yang satu dijepit dengan ibu jari, yang lainnya ditahan dengan jari telunjuk. Nah seperti ini. Rapihkan dulu, ditarik sejajar dengan pemukulnya ya. Cara menariknya sejajar ke depan dengan pemukul, jangan ke pinggir. Masukkan lagi ke bawah, terus hati-hati kusut. Nah setelah itu kita rapihkan dulu, tarik ke depan sejajar dengan pemukul, sejajar dengan medianya. Ada celah, masukkan lagi, tarik ke depan, lepas. Nah seperti ini, jangan terlalu keras cara menariknya. Dan ujung tali ini setelah beberapa kali dirajut, ujung talinya kita potong. Kita potong supaya rapi. Intinya yang tadi itu hanya untuk menjepit supaya tidak longgar. Nah, setelah kita potong, lanjutkan lagi seperti tadi. Lanjutkan lagi seperti tadi. Kalau sulit di dekat yang tadi kita rajut, kita bisa mencari celah yang agak longgar di pangkal tali mati tadi, simpul mati. Nah di dekat simpul mati tadi, dan jarumnya bisa digeser ke belakang gitu. Ingat, cara menarik benangnya jangan ke pinggir, tapi sejajar dengan media rajut kita, ke depan atau ke atas. Nah, kalau ke pinggir nanti beresiko sulit untuk memasukkan jarum. Kita akan kesulitan memasukkan jarum. Jangan terlalu kencang juga supaya ada celah untuk memasukkan jarum selanjutnya gitu. Simak baik-baik cara memasukkan jarumnya dan selalu berhati-hati jangan sampai kena tangan kita, jangan sampai jari kita tertusuk jarum. Bisa dimengerti ya. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar.
Nah, sekarang sudah hampir sampai kepada simpul mati tadi. Kita masukkan ke simpul mati tadi. Yang awal kita merajut. Nah, cara menyambungnya langsung kita masukkan karena ada celah di situ. Masukkan ke celah simpul mati tadi. Di pinggir simpul matinya ya. Bukan di simpul matinya, tapi di pinggir simpul matinya. Dan masukkan lagi ke celah yang tadi kita rajut, ada celah seperti lubang gitu. Kita masukkan lagi. Dan seterusnya seperti itu. Semoga konten ini bisa dipahami oleh kawan semua. Terima kasih. Salam jumpa kembali di video selanjutnya.